Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tetap sehat dulur, tetap semangat, selalu nonton video di Pojok Hukum agar dulur menambah wawasan, menambah pengetahuan. Dulur, akhir-akhir ini memang banyak ya di surat kabar televisi, banyak kejadian-kejadian di mana mungkin yang lagi viral ya, mungkin ada penggerbekan narkoba, penggerbekan perselingkuhan, penggerbekan imigran gelap dan lain sebagainya. Nah, saya akan membahas salah satu diantaranya. Anggap saja pertanyaannya seperti ini: bisakah dipidana dengan pacar berduaan di suatu hotel atau penginapan? Nah, ini mungkin dulur bertanya, mungkin dulur juga tertarik untuk mendengarkan atau melihat video channel Pojok Hukum tentang judul tersebut. Ya, mudah-mudahan dulur tetap stay tune, tetap sabar menunggu jawabannya, omongan saya, cerita saya, dan juga analisa hukum saya. Sebelum saya lanjutkan, silakan seperti biasanya like, comment, share, dan subscribe. Salam Pojok Hukum. Ya, terima kasih dulur sudah like, comment, share, dan subscribe, dan sudah sabar menunggu apalagi sampai selesainya video ini. Dulur, tadi pertanyaannya kan tadi, bisakah Bang, Pak, Mas dipidana seandainya kita atau teman saya berduaan di suatu penginapan hotel? Apakah itu melanggar hukum atau bisa dipidana? Apalagi ada penggerbekan. Terus ditanya, ternyata bukan pasangan suami istri. Bahkan dilihat KTP-nya ada yang kadang-kadang anak di bawah umur, belum punya KTP, ada yang sudah berkeluarga, sudah kawin tapi tinggalnya berbeda, ada yang macam-macam lah, macam-macam yang jelas. Nah, ini pertanyaannya saya kerucutkan, saya simpulkan, bisakah dipidana apabila berduaan di dalam suatu hotel dengan pacarnya? Bisa melanggar hukum apa enggak, bisa dipidana apa enggak? Oke dulur, saya beri jawaban pertama. Dalam hukum pidana dulur, dalam hukum pidana ini semuanya bermuara kepada restorasi justice, atau istilahnya ada unsur subjektif sama unsur objektifnya. Kita dilihat perkaranya, dilihat dari studi kasusnya. Maksudnya begini dulu, kalau studi kasus otomatis ditanya yang seperti saya sampaikan tadi, Anda berpacaran dengan anak di bawah umur apa enggak? Anda kan tahu sendiri kalau anak di bawah umur otomatis, apalagi di dalam suatu tempat penginapan di bawah 18 tahun, udah Anda terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas udah pasal pencabulan, apalagi pasal kena pemerkosaan kalau dipaksakan. Dari situ ditanya secara subjektifnya, tanya secara objektifnya juga oleh pihak polisian, ya itu sudah jelas-jelas terancam oleh pidana. Kalau ternyata
sama-sama tidak punya pasangan dan juga sudah dewasa. Jadi dari situ kan ini kan termasuk semuanya, ini judul ini kan penyakit masyarakat dulu ya. Kalau orang hukum, orang kepolisian itu biasanya mengatakan ini penyakit masyarakat oleh masyarakat umum, itu penyakit masyarakat, dan penyakit masyarakat ini harus benar-benar dituntaskan. Terus kalau seandainya seperti itu Bang, sama-sama tidak punya status, sudah dewasa, apakah bisa dijerat? Bisa jadi, bisa dijerat. Karena apa? Karena dianggap ini pelanggaran, karena dianggap ini menyalahi peraturan-peraturan pemerintah setempat, pemerintah daerah, pemerintah kota, dianggap meresahkan masyarakat, penyakit masyarakat seperti itu, bahkan membuat ketidaknyamanan. Terus kalau seandainya dengan pasangannya ternyata dengan PSK, apakah bisa dijerat? Bisa jadi, bisa dijerat juga, sama-sama dewasanya. Kenapa dulu kok bisa seperti itu? Adanya transaksi, perdagangan orang, perdagangan wanita dan lain sebagainya. Bahkan dulu yang mempunyai tempat penginapan atau hotel atau villa atau apalah istilahnya losmen, itu bisa dijerat pasal 503 kalau tidak salah, atau 505. Itu tentang KUHP, tentang mucikari, germo, menyediakan tempat penginapan untuk hal-hal seperti itu. Itu bisa juga melawan hukum, perbuatan yang bisa dipidana. Terus kalau seandainya ada pertanyaan lagi, Bang, kalau seandainya ternyata salah satu dari interogasi ditanya salah satu pasangan di dalam hotel tadi, ternyata pacarnya tadi masih ikatan pernikahan dengan pasangan lainnya, ya bisa termasuk pasal perzinahan atas pengaduan pasangannya. Contohnya, si laki-laki masih bujang, si perempuan ternyata sudah bersuami, karena pisah ranjang belum diurus cerainya, akhirnya dia berpacaran dengan si laki-laki tadi. Ini atas laporan daripada si suaminya dari perempuan tadi, pengaduan dengan atas pengaduan si suaminya perempuan tadi, bisa dijerat dua-duanya pasal perzinahan atau perselingkuhan. Nah, hal-hal tersebut bisa jadi pencabulan, bisa jadi asusila, banyak sekali dulur pasal-pasal yang dijerat. Nah, untuk itu saya nggak perlu menyebutkan terlalu spesifik undang-undang maupun pasal-pasal yang harus saya sampaikan, karena sebenarnya kasus seperti ini luas sekali. Makanya dalam pidana ada subjektif objektifnya, ada restorasi hukumnya, terus ada istilah yang namanya, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang apalagi sampai direkam, ada lagi yang namanya restorasi dan diversi. Nah, seperti itu, restorasi dan diversi, restorasi hukum, restorasi justice. Jadi ada hubungan sebab dan akibat, ada hubungan yang lebih luas secara universal. Ya, cukup singkat, cukup jelas. Mudah-mudahan ini membawa manfaat, membawa berkah. Jadi pesan saya dari Pojok Hukum, supaya dulur apabila melakukan sesuatu benar-benar Anda pikirkan, Anda waspada, dan tetap semangat, tetap berpegang teguh kepada agama. Kalau bukan muhrimnya tolong kalau bisa nggak perlu, walaupun alasan-alasan sudah nikah siri, Anda tetap bisa terjerat oleh perkara pidana. Ya, saya hanya bisa menyarankan
lebih baik menghindari hal-hal seperti itu kalau benar-benar sah secara hukum agama maupun sah secara hukum catatan negara, akte nikah, KUA Islam atau catatan sipil. Oke dulur, tetap like, comment, share, dan subscribe. Salam Pojok Hukum.